الله ورحمة وبركاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Master Sufi Jamaah Salat Maghrib Masjid Al-Muhajirin dan Sawari Rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya bisa beraktivitas di malam hari ini. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan pada kita ini senantiasa dapat kita gunakan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam meniti jalan ketaatan tersebut. Tak lupa, semoga kita semuanya berharap amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini mudah-mudahan Allah terima sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Muhammad SAW sebagai suatu hasanah bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaah insyaallah dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 93 insyaallah. Seperti biasanya sebelum kita mengawalinya, sejenak kita mereview ya beberapa poin dari materi sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya di surat An-Nisa ayat 92 itu, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'. Maka tidak patut bagi seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin kecuali karena tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli illa ayyasaddaqu. Jadi siapa yang membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja, hendaknya ia memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, itu sebagai tebusan yang diserahkan kepada ahlinya atau keluarganya yang terbunuh, kecuali ayyasaddaqu, kecuali keluarga yang terbunuh itu sudah merelakannya ya, membebaskan pembayaran. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum fa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu, sedangkan ia itu orang beriman, hendaklah sang pembunuh itu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Nah, ini beberapa kifarat ya. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, hendaklah yang pembunuh itu membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya dan juga memerdekakan hamba saya yang mukmin. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain. Jika tidak mampu, ya puasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut. Taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakimah, sebagai bentuk taubat kepada Allah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini terkait dengan membunuh yang khotoan ya, tidak sengaja. Jadi ada kifarat tentang tahriru raqabatin mu'minah tadi, dan juga wadiyah, ada membebaskan budak, membayar diat ya. Kalau memang tidak sanggup ya tadi fasiyamu syahrayn mutatabi'ain. Memang di dalam tafsir dibagi beberapa hal ya. Ada yang harus bayar keduanya ya, artinya menebus keduanya, yaitu membebaskan budak dan juga membayar diat. Ada yang nggak usah diat karena memang keluarganya sudah memaafkan tadi ya, ayyasaddaqu, memaafkan dan
keluarga yang terbunuh itu memaafkan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya. Kalau ini yang tadi tidak sengaja, bagaimana kalau sengaja? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 93 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Kalau yang sebelumnya kan khotoan, ya, tidak sengaja. Kalau ini muta'ammidan dengan sengaja. Berarti kalau dengan sengaja itu kira-kira ada niat apa enggak? Niat. Tidak hanya sekedar niat, biasanya terencana. Ya. Ada niat, ada rencana. Itu menyengaja. Fajazaa'uhu jahannam. Maka orang yang melakukan demikian itu sebetulnya sudah mengkapling apa? Jahannam. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin sengaja, ya. Ini menurut firman Allah ini fajazaa'uhu jahannam. Maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Belum cukup itu. Balasannya bagi orang yang membunuh orang beriman itu belum cukup. Jahannam khalidan fiha. Masih ketambahan wa ghadiballahu, Allah murka. Kalau sampai Allah murka, itu berarti seseorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari ar-ridha, jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dimurkai oleh Allah itu sudah pasti orang yang dimurkai itu akan jauh dari keridhaan Allah. Kalau di surat Al-Fatihah itu ada kan ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Siapa mereka yang dimurkai dan yang tersesat, gitu kan? Di dalam tasih ada dijelaskan Yahudi dan Nasrani. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ghadiballahu 'alaihi dan Allah murka terhadapnya, itu pun juga belum cukup. Maka di ayat berikutnya itu wa la'anahu, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu. Udah di neraka jahanam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi, dimurkai, kemudian wa la'anahu, dan Allah melaknatinya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azim, dan Allah berikan siksa yang besar. Ini para jemaah sekalian, hukuman orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, ya. Ini tadi sebenarnya saya sudah siapkan slide-nya, tapi karena ada kendala peralatan lah apa. Ayat ini turun, ada sya'nun nuzul atau apa, asbabun nuzul. Di dalam sebuah riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Jurayj dari Ikrimah bahwasanya ada seorang laki-laki Ansor yang membunuh saudaranya Makis. Ya. Makis ini nama orang ya, Makis bin Sobabah. Jadi saudaranya Makis ini dibunuh oleh orang Ansor. Lalu Nabi memberikan diat kepada Makis. Ya. Nah, Makis ini diberikan tebusan oleh Nabi, dan dia pun menerima tebusan dari Nabi. Namun ternyata si Makis ini masih tidak terima, kemudian membunuh yang bunuh saudaranya, gitu ya. Jadi sudah dikasih diat, diterima sama Makis.
tapi kemudian dia kelihatannya masih tidak terima dan kemudian membunuh saudaranya, yang membunuh pembunuh saudaranya, ya. Bisa dipahami ya pada masalahnya. Maka Nabi kemudian bersabda, ya, saya tidak bisa menjamin, ya, tindakan tersebut, ya, sudah dikasih dia terus kemudian nggak terima, akhirnya ngebunuh tadi, baik itu dalam keadaan bulan haram ataupun bulan yang lainnya, itu Nabi nggak jamin keamanan si Makis tadi. Akhirnya pada Yaumul Fath, ya, Makis ini terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini. Ini sebagai peringatan bahwasanya dosa besar membunuh orang yang beriman. Nah, kalau kita lihat di kehidupan sekarang, ya, orang membunuh itu mudah sekali, ya, dengan beragam alasan, terlebih ingin mengambil harta orang lain. Contoh mudah sekarang, ya, misalkan begal gitu, ya, untuk mengambil sepeda motor atau apa, kan dia sampai dengan tega hati melukai, membunuh. Maka menurut ayat ini, ya, kita itu diingatkan betapa mahalnya nyawa orang yang beriman. Tidak usah orang beriman, orang kafir yang hidup dalam perlindungan orang beriman itu wajib dijamin keamanannya, apalagi orang yang sama-sama beriman. Nanti kita akan ketahui seperti apa peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang penegasan dosa besar ini, ya. Bahwasanya membunuh saudara seiman tadi balasannya apa? Jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu adzaban azim. Setidaknya 4 yang akan diperoleh orang yang sengaja itu berarti sudah niat, punya rencana, ya, terus kemudian mengeksekusi, ya. Maka orang yang semacam ini itu sudah menyiapkan dirinya kelak itu di yaumil akhir itu tadi jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala ini sangat menghargai nyawa, ya, termasuk yang barusan kita peringatin, ya, itulah bahar. Nabi Ibrahim memang diperintah Allah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Jadi ada sebuah makalah itu ru'yatul anbiya fil manam wahyun. Mimpi bagi Nabi itu termasuk bagian dari wahyu, ya, termasuk yang dialami oleh Nabi Ibrahim, yang mana ia dapat wahyunya itu melalui mimpi. Maka ketika dia diskusi, berdialog dengan anaknya, kan menyampaikan, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Kalimat ya bunayya ini kalimat istimewa kepada anaknya. Tidak ya ibni, tidak, tapi ya bunayya. Ini ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Karena memang Ismail ini anak yang soleh, ya, karena sebagaimana doanya kan kita sudah tahu semua, ya, doa Nabi Ibrahim apa? Minas solihin. Kemudian lanjutan ayatnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami anugerahkan kepada Ibrahim anak yang halim. Halim itu terdiri dari as-sabr, kesabaran, al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, kemudian al-af, pemaaf, dan juga lapang dada. Itu kalimat halim, ya. Jadi kalau ada orang namanya halim, setidaknya dia punya sifat itu, ya. Dan ini terucap dari kalimatnya Ismail, ya abatif al-matuma satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja,
niscaya engkau akan mendapatiku anak yang sabar, ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ternyata Ibrahim membenarkan mimpi itu kemudian menyembelihnya. Tapi kan Allah ganti. Wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan bahasa besar. Dan ini isyarat juga Allah menghargai nyawa berarti. Ketika di suatu kebudayaan yang lain, negara-negara yang lain sudah mafhum mengorbankan yang terbaik, entah itu untuk dewa, entah itu untuk siapa, Islam tidak menghalalkan itu. Karena jelas di sini tadi, ya. Jadi nyawa itu amat sangat berharga dan bukan hak manusia untuk menghilangkan nyawa, kecuali memang ada yang dibenarkan. Loh, emang ada menghilangkan nyawa yang dibenarkan? Ya, kisos itu. Maka nanti di sini ada dua perbedaan pendapat ini, ya. Di antaranya pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, titik, tempatnya di neraka. Itu Ibnu Abbas. Tapi Mujahid tidak demikian. Kalau dia bertobat, dia masih punya kesempatan yang baik. Ini menurut Mujahid. Yang mengambil dalil di surat Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Faman yaf'al dzalika yudha'af lahu 'adzabun yawmal qiyamati illa man taba, kecuali mereka yang bertobat. Ujungnya itu. Ini pendapatnya Mujahid. Tapi pendapatnya Ibnu Abbas, titik, orang itu tempatnya di jahanam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena Imam Mujahid sendiri dan beberapa yang lain itu masih memberikan ruang kalau si pembunuh ini kemudian tiba-tiba bertobat. Nasnya yang dipakai surat Al-Furqan itu, atau yang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa yang lain. Nah, ini beberapa dalil yang mengambil pendapat orang itu masih punya kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jelas ayat ini menjelaskan tentang dosa besarnya itu. Termasuk Al-Zahabi yang pengarang kitab Al-Kabair itu juga demikian, memasukkan membunuh saudara seiman itu termasuk dosa besar. Nah, memang dosa besar bagi orang beriman ini di dunia ilmu kalam juga ada banyak perbincangan, termasuk kemudian aliran-aliran Mu'tazilah itu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang terkenal itu adalah manzilat bainal manzilataini, tempat di antara dua tempat. Bagi mereka ini orang beriman tapi ngelakuin dosa besar. Tempatnya di mana? Di neraka tapi dia masih beriman, di surga tapi dia berlaku dosa besar. Ini orang-orang Mu'tazilah yang dengan adagiumnya bainal manzilataini. Tapi yang jelas di sini sekali lagi, ya, Allah tegaskan melalui ayat ini bahwasanya dosa besar membunuh saudaranya seiman. Tadi ya, tempat mereka di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Terus kemudian Allah murka kepadanya dan Allah melaknatinya dan Allah siapkan siksa yang besar yang agung. Agar mereka paham bahwasanya membunuh itu bagian yang terlarang dalam agama. Maka tidak heran kedudukan aktivitas ini, ya, membunuh di konteks ini itu disejajarkan dengan orang kafir, ya. Kita kan sering dengar orang-orang kafir itu berada di jahanam, ya, sering baca beberapa ayat ini. Nah, aktivitas membunuh yang dilakukan oleh orang beriman itu sejajar. Walaupun di penjelasan tafsir itu ada orang-orang yang
dulunya belum beriman, membunuh, terus kemudian masuk Islam. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang terdahulu itu terhapus karena masuk Islam ya. Tapi di konteks orang yang beriman membunuh saudaranya yang beriman tanpa alasan yang benar, itu tempatnya di sana ya. Jadi tadi sudah jelas ya, tempatnya di jahanam dan kekal, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, disiapkan siksa yang besar. Betapa orang yang menghidupin manusia satu nyawa saja itu kan faka'annama ahyan nasa jami'an kan? Seperti halnya ia menghidupkan seluruh manusia. Membunuh juga sama, seperti membunuh semua manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, tindakan membunuh tanpa alasan yang benar ini adalah bagian dosa besar yang menjadikan jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas, tadi ada sababun nuzul yang dijelaskan. Sudah dikasih diat, diterima, tapi kemudian membunuh si pembunuh dari yang membunuh saudaranya tadi. Maka dari itu pada jemaah sekalian, apa yang menjadi pelajaran dari sini? Maka iman harus menjadi tameng dari perbuatan-perbuatan keji ya. Jadi mustahil orang yang beriman itu membunuh, dasarnya begitu mustahil. Sama kan dengan kayak peristiwa mencuri, berzina itu mustahil. Mustahil orang beriman berzina. Saat berzina imannya itu nggak ada, tuh kan? Ada hadis Nabi itu. Jadi mustahil orang beriman itu mencuri. Saat mencuri imannya itu nggak ada. Saat mencuri itu, karena iman yang benar itu akan menjadi tameng bagi seseorang itu untuk mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu fungsi iman. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat korupsi, dia tidak melakukan hal itu karena iman membentengi dirinya. Tapi kalau nggak ada iman, ya korupsi. Tidak cukup korupsi membantai orang-orang menjadi penghalang untuk melakukan korupsi, sehingga terencana akhirnya pembunuhannya. Ada nggak kayak gini di luar sana? Ini ditegaskan oleh Allah ya. Jadi ibaratnya orang yang sudah nyiapin semua itu, ia juga menyiapkan dirinya untuk menempati jahanam khalidin. Maka Islam tidak main-main terkait dengan hal ini. Dan aktivitas inilah yang kemudian mengundang kemurkaan Allah, mengundang laknatnya Allah bagi mereka-mereka yang berani melawan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi memang ada dua pendapat tadi ya yang saya sampaikan. Ada yang Ibnu Abbas menyampaikan keberadaan ia di neraka jahanam yang diposisikan dengan orang kafir itu menjelaskan tidak diterima tobatnya. Tapi ada ulama yang lain masih memberikan keterangan diterima tobatnya, karena ada beberapa ayat walaupun secara konteks ayatnya berbeda ya. Jadi kalau di dalam istilah bahasa Arab itu istisna mengkotik ya, pengecualian yang terputus. Jadi istisna mengkotik itu yang dikecuali, pengecualian yang dengan yang dikecualikannya itu tidak sepadan. Tapi yang jelas poinnya adalah siapa-siapa orang yang beriman kemudian dengan sengaja membunuh saudaranya beriman, apalagi karena urusan harta ya, maka orang yang semacam itu akan termasuk orang-orang yang sudah menyiapkan dirinya mendapatkan 4 hal tadi. Mereka akan kekal di jahanam, mereka dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan diberikan siksa yang teramat berat. Ini peringatan dari Allah Subhanahu. Apalagi hal-hal yang terkait dengan tadi ya, ingin menguasai harta ya. Karena tidak menutup kemungkinan, dan itu
secara realita memang demikian. Contoh Bapak Ibu sekalian, adakah satu keluarga yang kemudian membunuh hanya gara-gara harta waris? Ada nama Bapak? Ada. Dan itu di Al-Quran sebenarnya ada sinyal-sinyal semacam itu. Jangan sampai urusan ghanimah, urusan harta kok sampai membunuh saudara seiman. Ini pelajaran dari ayat ini ya. Walaupun tadi ya saya menyampaikan dua pendapat, yang jelas Ibnu Abbas tadi menyampaikan disejajarkan dengan orang-orang kafir, udah nggak diterima tobatnya, intinya begitu. Tapi ulama yang lain masih mendapatkan kesempatan jika memang sang pembunuh itu kemudian bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jelasnya adalah membunuh saudara beriman itu dosa besar. Kita nggak tahu seperti apa. Walaupun yang mengambil pendapat masih diberikan kesempatan itu banyak dalil, termasuk di surat Az-Zumar yang ayat 53 itu, ya ibadiyalladzina, wahai hambaku, jangan kau berputus asa sebanyak apapun dosamu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, kan itu banyak dalil. Tapi beberapa ini kemudian menjadikan itu sebagai sandaran. Tapi Ibnu Abbas tegas ya, sampai saya menjelaskan tidak diterima tempat mereka di neraka jahanam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya di ayat 94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Ini peringatan bagi orang yang beriman terkait dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan hal ini ya. Maksudnya kalau berangkat berjihad, berperang di jalan Allah, ketemu seseorang itu harus hati-hati, waspada ya, sikap yang diambil, jangan kemudian mudah membunuh, intinya begitu sebetulnya. Fatabayyanu, ini bertabayun ya. Tabayun itu nyari penjelasan. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Jadi ini kalau kamu itu kemudian pergi berperang ya, dan kemudian janganlah kamu mengatakan pada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan orang mukmin. Ini tuh ada asbab nusulnya juga. Jadi Imam Al-Bukhari At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim ya, itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini memang salah satu sahabat Nabi yang menguasai Al-Quran, bahkan di mana ayat itu turun beliau tahu ya. Dan doanya yang sangat terkenal adalah Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas, masih muda tapi penguasaan tentang Quran sudah tidak diragukan lagi. Ada seorang lelaki dari Bani Sulaim yang sedang menggiring ternaknya. Lelaki ini berpapasan dengan beberapa sahabat Nabi, dan kemudian lelaki ini mengucapkan salam kepada para sahabat tadi. Nah, justru kemudian para sahabat menyampaikan ya, dia mengucapkan salam itu hanya untuk melindungi dirinya dan juga hartanya. Ini apa? Persepsi sahabat ya. Jadi ada orang ngembala kambing ketemu para sahabat Nabi. Nah, orang yang ngembala ini menyampaikan salam. Nah, sahabat nangkepnya sebagian itu, orang itu mengucapkan salam hanya untuk melindungi diri supaya selamat jiwa dan hartanya. Artinya kan orang kalau mengucapin salam ini nggak boleh dibunuh tuh, ya kan? Itu pertanda orang tersebut orang beriman. Nah, begitu. Nah, kemudian